Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Ashrafki Rahman dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan analisis statistik deskriptif menggunakan JES. Ini saya sudah siapkan datanya untuk melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan JES. Jika ingin melihat distribusi frekuensinya, maka klik deskriptif, kemudian pilih variabelnya. Saya menggunakan gender dan suku. Lalu, klik atau centang frekuensi tabel. Kemudian distribusi frekuensinya sudah muncul. Laki-laki berjumlah 54, perempuan berjumlah 51. Kemudian juga bisa ditampilkan plots dengan cara mengklik plots, kemudian klik box plot. Seperti itu. Sedangkan kalau ingin mencari atau melihat tendensi sentralnya, maka caranya sama dengan cara klik deskriptif, kemudian pilih variabelnya. Yang pertama, motivasi dan prestasi. Lalu pilih yang ingin dimasukkan ke dalam splitnya, yaitu pola asuh. Kemudian klik statistik, kemudian klik mode median, maka modenya akan muncul seperti hasil ini. Mediannya sekian, mean-nya sekian, standar deviasinya sekian. Kita juga bisa menambahkan varian range, kemudian juga bisa menambahkan skewness, kurtosis, Shapiro, dan juga bisa menambahkan kuartil, persentil. Misal persentil 90. Maaf, 80. Dan hasilnya bisa langsung keluar. Kita juga bisa menampilkan plots-nya dengan cara klik plots, kemudian centang box plot. Seperti ini splitnya. Kemudian juga bisa scatter plot. Seperti ini scatter plots antara motivasi dan prestasi. Kemudian klik distribution plots dan klik display density. Nah, seperti ini tampilan. Maaf, masih loading. Nah, seperti ini tampilan dari histogram, motivasi, dan prestasi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Subagio. Saya dari kelas psikologi 3A2 dengan nomor induk mahasiswa 2020301163. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi. Korelasi yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Langsung saja kita buka di main menu. Kita pilih file. Sebelum itu, kita harus mengubah file dulu ke masuk ke teks, baru bisa diaplikasikan ke JASP. Setelah datanya muncul, kita klik regresi, kemudian kita klik korelasi. Kita ambil variabel motivasi dan prestasi. Dengan hipotesis apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Kita klik. Dari output persen korelasi, yaitu p-value-nya ya kurang dari 0, yang berarti ada korelasi antara motivasi dan prestasi. Dan persennya yaitu 0,755. Jadi hubungan antara motivasi dan prestasi ini adalah hubungan yang kuat. Dan kita ambil ke scatter plot. Nah, dari data tabel ini, bahwa data kita terdistribusi normal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Subagio. Saya dari kelas psikologi 3A2 dengan nomor induk mahasiswa 2020301163. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana. Langsung saja dibuka main menu, kita pilih file yang akan dijawab. Jika datanya sudah ada, kita klik regresi, kemudian kita klik linear regresi. Nah, variabel dependennya ini kita isi prestasi, dan variabel independen atau di sini yaitu covariat kita ambil motivasi. Dan berhubung di sini mentornya sudah enter, jadi langsung saja kita lihat di outputnya, yaitu kita lihat di tabel ANOVA, yaitu menunjukkan prediktor yang dimasukkan dapat memprediksi variabel dependennya. Bisa kita lihat di F dan P ini. Kemudian kita lihat di R-square. Di sini, di atasnya ini, ada H0 dan H1. H0-nya ini tidak ada yang diprediksi. Kemudian H1-nya yaitu 0,569, yaitu hasil dari hipotesis kita. Atau R-square adalah varian explain atau varian dari prestasi yang mampu dijelaskan oleh motivasi. Kemudian di tabel yang bawah koefisien, yaitu ada H0 dan H1, tetapi kita lihat yang H1. Di sini ada unstandardized dan standardized. Di mana unstandardized ini tergantung dari matriks data kita. Jika data kita jutaan rupiah, maka angkanya juga jutaan. Tetapi untuk yang standardized, itu rentannya dari 0 sampai 1. Dan nilai T ini
yaitu menunjukkan daya prediksi apakah signifikan atau tidak. Tetapi dari masing-masing prediktor, berhubung prediktor di sini cuma satu, jadi hasilnya sama-sama signifikan antara di tabel yang ANOVA dan di tabel koefisien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Faiz Bagio. Saya dari kelas psikologi 3A2 dengan nomor induk mahasiswa 20203010163. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi berganda. Regresi berganda memiliki uji asumsi, yaitu normalitas residu, linearitas, multikoleniaritas, homokedastisitas. Langsung saja kita buka di main menu, kita pilih filenya. Jika datanya sudah keluar, kita klik regression, kita klik linear regression, kemudian variabel dependennya kita pilih prestasi, dan variabel independennya atau covariate ya, itu kita pilih motivasi dan IQ. Ini adalah hasil outputnya. Kemudian kita cari kasus dari normalitas residu, yaitu dengan cara kita klik plot, kemudian kita klik residual histogram. Nah, bahwa kita tahu di sini itu terdistribusi normal karena yang mendekati 0 itu banyak dan kemudian semakin sedikit. Jadi asumsi normalitas terdistribusi. Kemudian kita lanjut ke asumsi homokedastisitas, yaitu dengan kita klik residual predicted. Nah, asumsi homokedastisitas itu melihat apakah residunya dipengaruhi oleh faktor lain atau tidak. Yaitu kita lihat di sini garisnya ini landai, yang artinya residual di sini tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, yaitu homokedastisitasnya terpenuhi. Lalu kemudian kita cari, kita cek linearitasnya, yaitu dengan kita klik ggplot dan partial plot. Kita bawa hasil dari ggplot ini, karena datanya ini searah dengan garis, maka memenuhi. Kemudian kita lihat di partial regresi, prestasi dan motivasi. Karena tidak searah dengan garis, maka tidak memenuhi. Dan kita lihat di prestasi dan IQ. Karena ini searah dengan garis, maka ini adalah memenuhi. Jadi untuk yang prestasi dan motivasi itu tidak berhubungan, dan prestasi dan IQ memiliki hubungan. Kemudian kita cari multikolinearitasnya, yaitu dengan cara kita klik di statistik, kita klik collinearity diagnosis. Kemudian kita ke atas. Nah,
Ini adalah hasilnya. Collinearity statistik. Kita lihat di fifth-nya. Jika fifth-nya ini kurang dari 10, maka tidak terjadi kolinearitasnya. Kemudian kita lihat dari hasil regresinya di summary. Di sini kita lihat yang H1 di R square, bahwa R square ini adalah varian explain atau varian dari prestasi yang mampu dijelaskan oleh IQ dan motivasi, di mana IQ dan motivasi ini adalah variabel independen tadi. Bahwa kemudian kita lihat di tabel ANOVA, kita lihat di F dan P ini. Dan F ini adalah 369,059 dan P kurang dari 0. Itu jika bersama-sama. Maksudnya yaitu ini bersama-sama ini adalah hasil dari motivasi dan IQ. Bagaimana jika kita melihat antara motivasi sendiri dan IQ sendiri? Bisa kita lihat di koefisien, yaitu kita lihat di H1 antara motivasi dan IQ. Kita lihat di P-nya. Ini hasilnya juga sama-sama kurang dari 0. Yang artinya motivasi dan IQ memiliki peranan yang signifikan terhadap prestasi. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inan Aulia Novianti dari kelompok 5 mata kuliah Statistik Psikologi dari kelas Psikologi 3A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Ini sudah saya siapkan datanya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah klik deskriptif, pilih variabel yang akan diuji. Di sini saya ingin menguji variabel IQ. Lalu kemudian klik IQ, klik tanda panah. Nah, uji normalitas sendiri itu bisa melalui 3 cara atau 3 pendekatan. Yang pertama dapat melihat dari visualnya, bisa histogram, Q-flow plots, dan juga box plots. Yang kedua adalah dengan menguji statistik, yaitu dengan cara Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Dan yang ketiga bisa melalui nilai skewness dan juga kurtosisnya. Untuk melihat diagramnya, yaitu caranya klik plots, lalu centang pada bagian distribution plots, dan juga display density. Di sini akan muncul hasil dari gambaran diagramnya. Kemudian ketika ingin menampilkan nilai Q plots-nya, yaitu centang pada bagian Q plots-nya. Untuk cara kedua, untuk cara selanjutnya, yaitu klik statistik. Nah, ketika ingin menguji Shapiro-Wilk-nya, centang pada Shapiro-Wilk test, maka di sini akan muncul nilai Shapiro-Wilk-nya. Dan yang kemudian mencari nilai skewness dan juga kurtosisnya, yaitu dengan cara mengklik skewness dan juga kurtosis. Nah, uji normalitas dapat, maksud saya uji data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila bentuk diagramnya seperti lonceng yang terbalik. Di sini dapat dilihat seperti gambaran tersebut.
Artinya data yang saya uji ini terdistribusi normal, namun lebih banyak pada sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah nilai Gini plots-nya. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila titik ini mendekati pada garis merah ini. Yang ketiga adalah nilai Shapiro Wilk-nya. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai Shapiro Wilk-nya ini lebih dari 0,05. Nah, untuk menilai skewness dan juga kurtosis ini, sebelumnya harus mencari nilai Z skewness dan juga nilai Z kurtosis. Nah, nilai Z data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai Z ini minus 1,59 sampai dengan positif 1,59. Nah, cara untuk mencari Z skewness yaitu dengan cara skewness dibagi dengan standard error of skewness. Serta mencari Z kurtosis yaitu dengan cara kurtosis dibagi dengan standard error of kurtosis. Nah, di sini hasilnya min 1 sampai dengan min 1,59. Dari semua pengujian ini dapat diambil kesimpulan bahwa data yang saya uji ini merupakan data yang dapat terdistribusi normal, namun lebih banyak mengarah pada sebelah kanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cafirozi Putri Maulida dengan NIM 202030100173 dari kelas 3A2 akan menganalisis pirate sampel t-test dari data yang sudah ada. Caranya yang pertama untuk menampilkan datanya adalah kalian tekan show main menu, lalu klik open, lalu ke tempat di mana kalian menyimpan data. Jangan lupa untuk mengubah format data menjadi teks dokumen agar bisa masuk ke aplikasi JASP ini. Di sini saya menggunakan varian dependennya adalah religiositas, dengan varian independennya adalah waktu. Waktu di sini adalah waktu sebelum dan sesudah di pesantren. Lalu hipotesis saya menggunakan perbedaan religiositas dari sebelum dan sesudah. Lalu analisisnya menggunakan pirate sample t-test. Yang pertama, kita mengeklik t-test yang ada di atas, lalu memilih klasikal. Di klasikal ini ada pilihan, lalu kita pilih ke pirate sample t-test karena kita akan menggunakan cara ini. Lalu kita menggunakan variabel yang akan kita mengeklik variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan religious pre dan post. Lalu dipindah ke variabel pairs. Seperti ini. Di sini mendapatkan P seperti ini. Berarti menggunakan cara ini tidak bisa menemukan hasil yang signifikan. Lalu kita menggunakan cara Wilcoxon Signitrend. Kita klik. Nah, P-nya hasilnya kurang dari 0,01 yang berarti ini artinya signifikan. Lalu sebenarnya ini sudah bisa menemukan hasilnya, tapi kita coba cara yang lain. Kita bisa menguji asumsinya juga. Di sini cuma ada satu, jadi langsung diklik aja yang ini. Nah, P-nya ini ketemu 0,015 dan kurang dari 0,05 yang berarti asumsinya ini adalah signifikan atau terpenuhi. Di sini kita juga bisa mengecek additional statistik.
Kita coba. Ketemu. Lalu ada effect size. Lalu ada deskriptif. Nah, deskriptif ini kita bisa tahu mean antara religious pray dengan jumlah 17.210 dan religious post dengan jumlah 18.714. Yang artinya ini antara religious pray atau sebelum masuk pesantren dan religious post ini mengalami kenaikan. Nah, kita mencoba mengecek deskriptif plots-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa perbedaannya itu nyata, bukan hanya error semata, karena garisnya ini menunjukkan bahwa mengalami sebuah kenaikan. Lalu kita mencoba raincoat plots-nya. Nah, seperti ini. Lalu raincoat difference plot-nya juga bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, hasil dari sampel t-test-nya ini, dari religious pray dan post-nya ini, bisa dikatakan signifikan. Untuk itu, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.